Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meng, kenapa nggak ganggu, Meng? Sini, Meng. Sini, Meng. Oh, yaudah. Dia cuek, ada kucing baru di bawah. Oh iya, marah dia. Tambahan kucing baru. Mau menginfokan bahwa tanggal 13 September Guru Gembul akan hadir di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UII Jogja. Oh iya, UI. Dan buat teman-teman yang di Bogor, tanggal 17 Septembernya Pak Guru Gembul akan hadir di Universitas Pakuan Bogor. Oke. Jadi apakah itu untuk umum atau tidak untuk umum bisa cek di kampus-kampus yang mengundang tersebut. Oke. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Pak Guru, kita sudah lewat momentumnya untuk membahas ini, tapi ngomongin pendidikan, mantan Menteri Pendidikan kita Pak Guru, Pak Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai pelaku korupsi dari pengadaan Chromebook. Ya, bagaimana respon saya? Chromebook. Saya tentu saja tidak mau ngambil kesimpulan lebih awal ya, dan ini prosesnya juga, proses hukumnya juga masih bergerak dan cukup panjang proses penyelidikan dan penyidikannya sampai akhirnya sekarang, karena dari kemarin-kemarin sebenarnya keributannya. Saya pribadi sih, saya mohon maaf ya, ini mah pribadi ya, dan ini hipotesa lah. Jadi belum kemana-mana ya, baru hipotesa. Saya termasuk orang yang percaya Pak Nadiem tuh tidak melakukan itu. Gitu. Jadi Pak Nadiem tuh pengusaha kaya. Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk jadi pengusaha kaya? Ya dia tuh harus punya integritas. Gitu. Jadi kalau dia melakukan korupsi, kayaknya sih uang korupsi itu gak segede kekayaan yang dia miliki sekarang. Gitu. Kalau tutup kemana-mana. Dan dia tuh punya banyak kelemahan sebagai Menteri Pendidikan yang dulu itu, misalkan ya, terlalu elitis, kemudian sering gak nyambung dengan birokrat gitu ya, sering bermasalah dengan birokrat dan sebagainya. Ya itu kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahannya gitu. Cuman kalau sampai korupsi sih, orang-orang terdekatnya bilang dia itu sangat-sangat hati-hati pada duit. Jadi saya curiga beliau itu adalah korban dari kriminalisasi. Kalau saya sih pikirnya gitu. Tapi ya belum tahu sih ke depan seperti apa. Sama kayak ini berarti sama kayak Tom Lembong gitu? Ya, kurang lebihnya sama seperti Tom Lembong, cuman bedanya adalah ini sedikit lebih rumit. Bukan sedikit, jauh lebih rumit daripada Pak Tom Lembong. Kalau Pak Tom Lembong itu kan udah, ya kita udah tahu gitu, dia mengeluarkan sebuah kebijakan itu nggak boleh kan dipidanakan gitu. Kemudian kebijakan itu juga adalah perintah Pak Presiden gitu, jadi seharusnya itu juga tidak usah di ini. Jadi sebenarnya banyak kejanggalan. Nah kalau misalkan Pak Nadiem, ini kita harus nunda untuk ngambil kesimpulan. Saya menunda untuk ngambil kesimpulan, cuman sampai sejauh ini secara pribadi saya termasuk orang yang meragukan apakah dia tuh bisa korupsi, apalagi seterang-terangan itu gitu. Gitu sampai sejauh ini. Berarti dia termasuk, kalau misalkan kita bersepakat bahwa curiga tidak akan melakukan korupsi, berarti dia berada di sistem yang membuat dia terseret dengan, karena di rekapan yang saya baca Pak Guru, bahwa keputusan untuk pengadaan itu harus melalui dia. Nah kan sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, 4 orang sebelumnya udah jadi tersangka duluan tuh. Iya. Jadi yang bawahnya dulu bawahnya dulu yang tertangkap, baru ke atas. Kalau yang ini kan Chromebook itu, jadi pemerintah kita, negara kita tuh butuh, tapi spesifikasinya dia yang tentukan. Nah spesifikasi yang dia tentukan itu, jadi dia mengarah, jadi kita tuh terpaksa harus beli Chromebook itu gitu kan. Jadi ini sebenarnya adalah suapan tender atau yang semacam itulah, dugaan saya tuh gitu. Tapi apalah ya, ini masih rumit. Saya juga masih sangat membuka kemungkinan bahwa beliau memang benar-benar korupsi gitu. Saya juga terbuka untuk itu. Cuman sampai sejauh yang saya tahu secara pribadi dan saya kenal beberapa orang dekatnya gitu, ya yang ada di jajaran kementerian. Gitu. Pak Nadiem tuh kalau soal duit tuh cukup hati-hati gitu. Soal duit tuh ya, soal korupsi tuh. Dan dia tuh kalau ngomong apa-apa, hal pertama yang
kalau rapat gitu, yang sering dia wanti-wanti itu adalah soal ini hati-hati soal amanah, soal duit, laporannya harus jelas, jangan sampai ketahuan ada cacat, ada apa, semuanya kita harus pertanggungjawabkan, jadi semuanya harus dibuat sebersih mungkin dan sebagainya. Itu yang beliau tekankan terus-terusan tuh, menurut orang-orang dekat di kementerian yang beliau pimpin pada waktu itu, gitu. Dan banyak juga dari kasusnya Pak Nadiem ini video-video yang dia podcast sama Pak Deddy yang mengatakan bahwa Mas kenal saya, ayah saya Komite Etika KPK dulunya. Ibu saya pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. jadi dia tidak mungkin kena korupsi. Videonya muncul di akhir-akhir. Iya, jadi beberapa menteri di zaman Pak Joko yang saya sangat yakin atas kejujurannya itu diantaranya adalah Ibu Menteri Luar Negeri, kemudian Pak Menteri Pendidikan, ya begitulah. Beberapa di antaranya mereka itu adalah orang-orang yang kayaknya sih jauh dari korupsi. Gitu. Kalau ini Menteri HAM kita yang terlihat pelangap-pelongo, Pak Guru, oh, beliau tidak pelangap-pelongo ya, beliau tidak pelangap-pelongo, tapi beliau itu justru adalah ya mungkin itu karakternya saja ya. Karakter yang terlihat di luar ya. Karakter yang terlihat di luar karena dia tuh kan punya catatan cukup impresif sebagai aktivis HAM di zaman dulu. Cuman mungkin sekarang tuh birokrasinya agak lain gitu. Jadi dia tidak bisa beradaptasi terhadap tapi dia juga birokrat udah lama ya, udah puluhan tahun juga ya. Mungkin dia tuh gak jago ngomong lah, kayak Pak Hasan Hasbi gitu. Orang-orang yang kayak Sahroni gitu. orang yang gak jago ngomong, dan kurang bisa berhati-hati di luar gitu. Kan mungkin gara-gara gaya bahasa orang timurnya mungkin. Kan dia tuh pernah ngomong misalkan saya tidak punya istri, saya punya pacar 3 gitu. Nah, bagi dia itu udah cukup. Bagi kita 3 pacar di waktu yang berbeda. Nah, kan harus ada penjelasan yang seperti itu. Tapi mungkin bagi dia orang timur tuh ya udah cukup dengan pernyataan itu gitu. Nah, pernyataan yang kemarin juga kan seperti seakan dia tuh pengen nyombong gitu. Saya tuh sering lihat Pak HAM, Pak Menteri HAM itu sering berusaha nyombong gitu. Jadi kayak kemarin misalkan pernyataan, wah PBB terlambat, kita udah duluan gitu kan, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya pengen nyombong tapi gagal gitu. Jadi itu mah nyombong lah ya. Nyombong gagal lah. Cuman kalau misalkan soal integritas, saya pikir sih beliau masih sampai sejauh ini ya, masih bersih lah. Gitu. Hanya terlihat looks-nya saja karena mungkin hanya pacarnya aja yang 3. Ini Pak Guru, saya mau move ke pertanyaan-pertanyaan di Instagram Story yang ditonton oleh 40.000 orang nih. Wah, apa tuh? Seperti biasa, buka kolom question box. Tapi yang paling banyak di kolom question box itu bahasan tentang Reza Khalid Mafia Migas. Pak Guru ada rencana bikin video tentang itu nggak? Soalnya saya belum mencari tahu detail. Kapan ini di-upload? Yang ini malam ini. Oh, malam ini. Ya, jadi 2 hari dari sekarang saya akan upload sebuah video yang mengaitkan kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dengan Pak Reza Khalid. Oh, sudah ada video. Udah ada bikin. Jadi videonya itu adalah ya intinya adalah beliau tuh termasuk orang yang sangat kuat dan sangat brutal dalam kejahatannya. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi kemarin tuh beliau sampai ngancam Kejagung kan. Ya, saya bisa bakar Kejagung kalau keluarga saya tidak dilepas, kayak gitulah. Jadi termasuk galak juga beliau itu adalah. Nah, ya jadi itu emang kenapa? Ya, pertanyaannya apa? Bahas tentang Reza Khalid, katanya banyak orang-orang yang hilang gara-gara dia mafia. Iya. Beliau tersangka yang benar-benar galak gitu. Jadi nantilah saya ada video khususnya. Tapi yang jelas dia tuh termasuk orang yang berani untuk menumpahkan darah. Dan ini keterangannya bahkan dia adalah penguasa impor minyak. Iya, di Pak Joko tuh nggak berani lawan dia tuh. Oh, kasus korupsi 2000. Pak Ahok juga nggak berani lawan dia tuh. Oh, dia kasus korupsi Pertamina 2018-2023, anaknya jadi tersangka. Iya, udah lama ya. Statusnya buron.
Oh, dia itu sekarang tidak ada di Indonesia. Tidak, dia di luar negeri ya. Tahu, teman-teman. Dia di luar negeri, dan salah satu teori tentang chaosnya Indonesia kemarin itu adalah gara-gara makhluk ini, gara-gara Pak Reza Halid. Jadi kita harus berhati-hati sama beliau ya. Kita harus, Pak Halid, saya mohon maaf. Ya saya cuman ini aja, ngomong basa-basi aja Pak. Cuman merespon pertanyaan dari netizen nih. Iya begitu ya. Ini satu lagi video Pak Guru untuk hari ini. Ini pertanyaan dari Half Marks. Bisakah kita menjadi individu yang baik jika tidak beragama? Bisa. Bisakah kita menjadi individu yang baik jika tidak beragama? Bisa. Kenapa tidak? Agama itu sebenarnya adalah cara manusia untuk tata cara cepat untuk bisa menjadi baik. Karena gini, karena kalau misalkan menjadi orang baik, kita tuh butuh perenungan yang lama, butuh pikiran yang lama, butuh berfilsafat dulu gitu. Penyederhanaannya adalah tahu dari mana kita akan kebaikan dan kejahatan gitu kan, sesederhana itu. Nah, untuk tahu baik dan jahat itu seringkali kita tuh gagal untuk menemukannya gitu. Jadi misalkan ya begini, dirimu punya teman dan temannya itu adalah tukang maling. Satu kali dia dikejar-kejar sama gangster, mau dibunuh gara-gara dia maling di rumah gangster. Dirimu mau menyembunyikan atau tidak? Mana yang baik, menyembunyikan atau tidak? Oh, pertanyaan sulit ya? Nah, pada bagian itu, sebagian besar orang itu nggak mikirin itu, nggak kepikiran juga jawabannya. Nah, karena itu, maka untuk berlaku baik tuh, banyak di antara kita yang bisa menjangkaunya, tapi lebih banyak di antara kita yang bertanya-tanya. Kayak kemarin demo gitu ya, demo rusuh, itu tuh baik atau enggak? Kan itu juga sebenarnya tidak terlalu diketahui oleh kita gitu. Nah, jadi agama dalam hal ini sebenarnya adalah jalan pintas untuk memberikan kesadaran kepada kita. Awalnya agama tuh gitu, agar kita mengenal Tuhan sebagai puncak dari kebaikan, agar kita tuh mengenal dunia dan akhirat dan segala sesuatu yang baik dan yang buruk itu langsung. Kan kalau misalkan sama agama mah langsung dikasih tahu bahwa kalau kamu gini, kalau kamu gitu ya. Nah, cuman agama pada akhirnya di zaman sekarang itu justru menjadi agen buat kejahatan. Jadi ada orang-orang beragama yang merusak ajaran agama untuk kepentingan mereka sendiri agar kejahatan mereka itu bisa berbalut kebaikan. Nah, jadi dalam hal ini, dalam konteks agama yang sekarang, banyak loh orang yang jauh lebih baik tanpa agama yang formal gitu ya. Kalau agama yang hakiki gitu, kita nggak tahu karena itu benar-benar personal. Tapi agama yang formal, agama yang legal, banyak orang yang tidak beragama legal tapi menjadi orang yang sangat baik gitu. Ada kemarin waktu kita seminar di Palembang, ada satu pertanyaan dari BEM mahasiswa yang menanyakan bahwa dia berhasil berdiskusi dengan ketua DPRD-nya, berjanji bahwa DPRD-nya berjanji akan menyelesaikan tugasnya di atas janji di atas Al-Quran. Terus respon Pak Guru adalah menteri kita juga korupsinya itu korupsi dana haji, korupsi Al-Quran. Jadi korupsi Al-Quran. Masa ada pejabat yang saya berjanji di atas Al-Quran, lah Al-Qurannya pernah dikorupsi. Ya tapi maksud saya tuh sekarang tuh tidak ada seorang pun yang harus dipercaya janjinya di kalangan para pejabat, di kalangan elit. Kita hanya nunggu buktinya saja. Nah, jadi tunggu aja buktinya. Kalau misalkan mereka berjanji ini itu, gak usah ditanggepin. Saya berjanji dalam 3 hari mau turun kalau saya gagal memberantas korupsi, misalkan gitu ya. Janjinya abaikan aja, tungguin aja 3 hari. Apa dia benar-benar turun atau enggak kalau gagal memberantas korupsi gitu. Nah itu aja. Jadi soal kepercayaan kita tuh bukan dijatuhkan kepada janji. Sama kayak ini berarti kalau kita flashback zaman dulu Anas Urbaningrum yang mengatakan bahwa gantung, saya rela gantung, iya. Tapi ya setelah korupsinya wow. Ya, Pak Guru, hari ini mungkin cukup seperti ini. Karena udah maghrib ya. Karena udah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.